Ini kita dapat berjumpa dalam Smart Community. Seperti biasanya setiap Rabu kami akan menghadirkan komunitas-komunitas yang ada di Kota Makassar. Dan untuk edisi hari ini bersama saya Priscilla Rini di 2 Februari 2022. Nah, Smart Listener, kali ini kita akan ngobrol mengenai pekerjaan yang namanya MC atau Master of Ceremony. Nah, saat ini Master of Ceremony Makassar Award 2022 ini akan diselenggarakan di Makassar atau yang disingkat MCMA 2022. Nanti bahasa Inggrisnya dibacain sama teman-teman MC yang udah hadir di sini ya. Nah, sebuah ajang yang diselenggarakan oleh komunitas MC di Makassar. Ajang ini sebagai ajang silaturahmi para MC di Makassar yang sudah terbentuk kurang lebih 4 tahun lamanya. Selama terbentuknya komunitas ini, para MC di Makassar kerap melakukan berbagai kegiatan yang tidak hanya sekedar berkumpul dan juga berbagi pengalaman MC. Namun MC Makassar juga melakukan kegiatan-kegiatan amal sejak 4 tahun ke belakang. Sebut saja charity untuk korban bencana alam dan bantuan kepada adik-adik di panti asuhan. Di akhir tahun 2021, komunitas MC Makassar akhirnya memutuskan untuk membuat suatu event perdana yang diberi nama MCMA. Dan hari ini di studio telah hadir bersama dengan kita para MC Hits Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Wancul. Halo, Smart Hai. Listener dan juga Priscilla. Thank you, makasih sudah hadir di studio Smart FM. Terus kita juga ada Didi. Halo, selamat malam Smart Listener. Semoga semuanya pada senang karena ngedengerin suara-suara kita semuanya. Iya, harus dong ya. Ini dengar suaranya aja sudah merdu ya. Apalagi ngelihat penampilannya yang ganteng-ganteng ya. Pasti semuanya ini yang pernah event di Makassar, mungkin ada beberapa yang Smart Listener juga sudah pernah ketemu sama para MC-MC. Dan yang terakhir ini adalah salah satu top model juga di Kota Makassar yang kemudian menjadi MC, bener gak sih? Hai Aim. Halo. Iya. Halo. Kayaknya malas banget ya ngomongnya halo. Enggak dong. Gak usah gimmick gitu. Kalau Aim di panggilan sayang dari pacar, panggil saya Baim tapi nggak pakai wong. Oh, Oke. Baim. Oh, jadi kalau manggilnya Aim itu kayaknya manggil sayang ya? Iya, betul. Iya, jadi mestinya panggil Baim aja. Oke, baik, Smart Listener, telah bersama dengan kita 3 MC Makassar yang mana mereka akan membagikan pengalaman mereka juga selama ini dalam profesi mereka membawakan suatu acara, dan tentu saja apa sih sebenarnya itu MCMA 2022 yang akan diselenggarakan oleh MC Makassar. Nah, untuk seluruh Smart Listener juga yang saat ini mendengarkan siaran kita juga bisa menyaksikan secara langsung di YouTube ya, di YouTube dari Smart FM Makassar. Di situ bisa langsung komen di kolom chat. Kalau ingin memberikan pertanyaan, nanti saya akan bacakan pertanyaannya maupun juga komen-komen yang masuk. Silakan langsung bisa join di YouTube kita juga. Dan langsung saja kita akan ngobrol. Ya, tadi kita udah menyapa ketiga MC Hits Makassar ini. Kita mau ngobrol. Sebenarnya MC Makassar itu apa sih? Oke, siapa nih yang jawab? Boleh, silakan Wancul. Silakan mulai dari yang pertama dulu, yang paling dekat sama Priscilla. Oke, thank you loh Mas Oke, Didi. boleh. Silakan Mas Kalau Didi. MC Makassar kan singkatan MC, kita udah tahu apa tuh MC. MC ya Master of Ceremony. Jadi Master of Ceremony yang berkembang di Makassar. Karena di beberapa kota kan ada, jadi termasuk Makassar. Jadi MC Makassar ini ada beberapa MC yang udah masuk dalam komunitasnya gitu loh, yang benar-benar saling support, bukan sekedar saling support pekerjaan, tapi ada support dari segala hal di dalamnya. Jadi itulah Master of Ceremony yang benar-benar memberikan sebuah perubahan, sebuah kekuatan untuk saling memberikan sumbangsi di dunia entertain seperti itu. Oke, itu dia namanya MC Makassar ya. Yes. Jadi MC-MC yang ada di Kota Makassar ya. Jadi, sebutannya. jadi balik lagi, komunitas ini adalah komunitas which is judulnya MC Makassar. Orang-orang yang mau berkecimpung di dunia pembawa acara, baik itu event acara resmi, acara non resmi dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini merupakan wadah untuk kita berkumpul
MC Makassar, wadah untuk kita berkumpul di mana dari yang sebelumnya belum kenal sama sekali, akhirnya kenal dan ternyata kan sebenarnya sebelumnya kita belum pernah tahu orangnya. Pas ngumpul di komunitas ini MC Makassar, Master of Ceremony Makassar, itu jadinya lebih nyaman untuk ngobrol ketika bertemu di satu event. Oh ini anggota MC Makassar ya. Akhirnya jadi lebih enak aja, lebih nyambung aja ketika pas pertama kali dipertemukan dalam sebuah event. Seperti lebih kita waktu aja itu jadinya ya. connect gitu ya, Yes, kayak of connecting course. people. Iya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya Dan kan? itu salah satu tujuannya, itu sebenarnya tujuan awalnya. Akhirnya supaya pas kita- kenal jadi makin sayang. Oke. Emang bener-bener ya kalau kita ngobrol sama MC ya nggak berhenti ngomongnya ya. Dan ibu juga kan. Iya, oke, baik. Nah, ini kan orang sering bilang nih, Oke. kenapa sih bisa jadi seorang MC? Ini kembali lagi ke pengalaman pribadi nih masing-masing. Kita mulai Oke. dulu mungkin dari Baim ya. Silakan Mas Baim, kenapa bisa jadi seorang MC? Boleh dibagikan pengalamannya? Kalau dari MC itu 2009 mungkin ya. Itu dulu kan saya adalah pemain teater. Nah, pada saat itu saya dapat peran jadi jurnalis. Nah, saya belajar bagaimana jurnalis. Saya dapatnya dari situ, awalnya dari situ 2009 sampai ke sini, dan alhamdulillah saya lihat MC Makassar makin banyak. Jadi kalau bagi saya, kalau ditanya seperti tadi, MC Makassar itu apa ya? MC Makassar adalah keluarga kedua bagi saya. Wow, keren. Kalau Kak Didi gimana? Kalau saya sendiri balik lagi di pertanyaannya kenapa bisa jadi MC. Yes. Sebenarnya ini merupakan salah satu passion saya, di mana ketika saya menggeluti sebagai seorang MC, pekerjaan ini benar-benar saya geluti tahun berganti tahun, itu saya nggak rasa. Jadi kayak sebelumnya kan saya kerjaannya adalah kerja kantoran dan lain sebagainya. Ketika saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya dan saya full time untuk MC, itu tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, itu saya nggak rasa karena saya benar-benar bekerja sesuai dengan passion yang saya suka, yaitu MC dituntut untuk bisa menghidupkan suasana. Itu event non formal gitu kan. Event formal pun MC dituntut untuk bisa membuat event itu berlangsung secara, taruhlah secara sakral dan lain sebagainya. Itu sebuah tantangan buat saya, dan alhamdulillah ketika saya bisa menjalankan acara itu sesuai dengan ekspektasi dari klien dan puas, itu kepuasan tersendiri buat saya, kepuasan batin saya itu sendiri amat sangat luar biasa. Dan kesini makin hari makin amat sangat saya mencintai dunia pekerjaan ini. Dan satu hal lagi, dulu beberapa tahun lalu, entah itu 6 years ago, 7 years ago, itu kayak dunia per-MC-an bagi klien itu apa sih gunanya, bla bla, dan penting gak sih MC itu buat di event kita. Dan ternyata untuk saat ini, beberapa tahun kebelakangan ini, MC itu amat sangat dihargai. Tidak jadi eventnya klien kalau tidak ada MC-nya. Dan makin kesini MC baru banyak banget yang bermunculan. Oke. Itu dia Luar kenapa biasa. bisa menjadi seorang MC. Ternyata untuk Kak Didi ini MC itu sudah menjadi darah dan dagingnya. Udah Saya dapat sudah- alam ya. salah sudah satu yang nafas menghasilkan, kehidupannya ya. salah satu karena memang menghasilkan. Menghasilkan. betul. Alright, betul. Kalau Wancul sendiri kenapa bisa jadi seorang MC? Kalau saya sih sebenarnya jujur ini agak aneh aja sih, karena saya tipikal orang yang jarang ngomong sebenarnya. Tapi kenapa jadi MC itu karena sering ketemu sama orang-orang di luar sana, berinteraksi, terus akhirnya ada sebuah komunitas juga. Sebelumnya aku ada di komunitas menyanyi, malah justru aku tuh penyanyi dulunya. Terus akhirnya penyanyi ya. Berat ya. Penyanyi dulunya, justru malah karena jadi penyanyi ada di komunitas itu, tiba-tiba ada sebuah tawaran, kamu MC aja deh gitu. MC aja, kayaknya kamu cocok MC deh gitu, dibandingkan nyanyi. Suara kamu false soalnya. Oke. Terus akhirnya dengan challenge-nya dia suruh saya MC, itu tertantang banget pada saat itu. Itu sekitar 7 tahun yang lalu kali ya. Terus Oke. akhirnya
setelah aku coba emang cocok banget ya aku jadi MC. Tapi lucunya aku bisa nge-MC gitu di depan umum, bisa hura-hara apa segala macam sampai bisa menghibur orang, tapi justru pada saat saya lagi di backstage itu kayak diem aja gitu. Mungkin kalau ya itu ada sedikit perbedaan pada saat saya lagi gak on stage sama pas on stage. Oke. Pasti Priscilla tahu banget kan aku tuh kayak gimana kan. Jadi kayak Berarti punya kalau dalam dua bahasa itu kepribadian ya? bilingual banget Bilingual. orangnya. Oke, jadi masing-masing ada alasannya ya. Kalau Baim tadi dari teater, Wancul sendiri dari komunitas nyanyi, dan Kak Didi ini dari pekerja ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kemudian memilih profesi sebagai seorang MC karena melihat bahwa wah kayaknya menyenangkan nih jadi MC, dan emang benar-benar menyenangkan. Nah, untuk menjadi seorang MC itu kan pasti dibutuhkan yang namanya keahlian. Dalam pekerjaan apapun itu juga kan pasti harus ada yang namanya keahlian ya. Betul. Termasuk juga nge-MC. Nah, apakah kalau nge-MC ini mesti belajar khusus nggak sih, atau sekolah mungkin, atau harus mesti punya media dulu baru bisa jadi MC? Aha. Oke. Oke. Langsung dijawab mungkin Mas Didi. Kalau saya pribadi sih basically masing-masing orang ya, masing-masing MC beda-beda background masing-masing. Kalau saya pribadi sih memang otodidak, dan dulu juga sempat di dunia siaran 2 tahun, dan saya sarankan sih buat teman-teman atau adik-adik yang pengen berkecimpung di dunia per-MC-an, kayaknya mesti memang harus pertama-tama harus ikut bimbingan dulu. Untuk teman-teman adik-adik pilih coach. Di Makassar itu udah banyak banget coach di dunia per-MC-an Kota Makassar, terutama untuk kita sendiri komunitas MC Makassar itu udah beberapa teman-teman yang udah lisensi coach itu amat sangat luar biasa sih, udah diakui gitu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang baru silahkan untuk belajar dulu, jangan langsung nyemplung asal bisa. Dan ternyata teman-teman masih kurang untuk di dunia per-MC-an tersebut. Oke, Yes. jadi intinya harus banyak belajar ya, Betul. ikut Tapi selain pelatihan-pelatihan. banyak belajar juga mungkin kalau umpamanya dia ada lagi sekolah misal, atau mungkin lagi kuliah dan ada kesempatan untuk MC di tempat sekolahnya atau di tempat kuliahnya, itu boleh banget langsung terjun, karena Oke. itu bisa jadi acuan juga untuk bisa jadi Tempat MC belajar lah ya. profesional. Iya benar. Jadi selain belajar public speakingnya, belajar dari teknikalnya untuk kita jadi MC, karena kan MC banyak nih, MC formal, non formalnya pun banyak. Ada yang kayak heboh banget gitu, ada yang slow atau gimana, dan semuanya itu bagus gitu. Jadi tergantung segmennya mau diambil kayak gimana, dan dilatih mulai dari pas sekolah atau mungkin pas kuliah. Kalau Mas Oke. Wancul sendiri belajar dari mana waktu itu? Itu waktu komunitas nyanyi. Oh gitu. Oke, jadi Makanya menurut langsung waktu itu ditawarin challenge langsung pada saat itu kan Oke. kebetulan di situ Jadi kayak ada. berasa dunia feel MC saya keluar di sini ya. Iya benar, Bu. Penyiarnya Iya. Priscilla loh hari ini. Jadi Iya kan? emang kalau jadi seorang MC itu memang dibutuhkan yang namanya kita harus belajar, baik itu mungkin ngikut pelatihan-pelatihan ya. Yes, itu penting. Iya, ataupun juga mungkin mau ngikut di satu media juga boleh, atau mungkin ada pelatihan khusus. Itu memang untuk seorang MC kayaknya harus dibutuhkan ilmu seperti itu. Bukankah begitu, Abang Baim? Gimana? Sorry, saya terkesima lihat senyumnya Kak siapa namanya? Priscilla. Priscilla. Sila. Oh. Soalnya cepat jatuh cinta kalau lihat. Oh, Aduh, ini kayak kayaknya jadi digombal beda ini ya. kayaknya. jadi di komunitas MC Makassar sendiri itu banyak banget karakter, dan dia termasuk karakternya Dilan. Dilan, oh ya, dia kayaknya karakter penggoda Enggak. ya. Ya enggak, soalnya tadi sebelum kesini kan saya sholat dulu. Sholat, iya, Terus berdoa. Berdoa. Berdoanya gini, ya Tuhan, kalau saya ketemu dengan penyiarnya Priscilla, Iya. berikan saya senyum dan berikan dia cinta. Biar pada saat saya tersenyum dia langsung jatuh cinta. Aduh. Jadi terkesima, maaf. Gimana ya? bisa diulang pertanyaannya? Oke, Sobat Listener, emang benar-benar ya kalau ngomong sama MC ya. Antara dua sih sebenarnya Priscilla Kita ngomong- ini antara nervous Nervous. dan pengen mencairkan suasana. Iya. Saya antara nervous sama saya, oh iya dia lagi ngegombal ya. Emang gitu, ada juga karakter MC yang kayak gitu ya, di pada saat Iya. membawakan suatu acara untuk mencairkan suasana. Betul. Iya, harus ada Harus ada gimmick-gimmick karakter. seperti itu. Oke. Beda ya. Oke.